heboh gara-gara lu. Lu bisa kena UU ITE ini nyebarin hoax. Kok malah kita yang disuruh stop? Terus minta kata-kata buat yang di rumah upil dinosaurus. Tuh kata-katanya buat lu. Pernikahan kakek Tarman dan Sheila sempat menghebohkan warga Pacitan setelah mahar cek senilai 3 miliar rupiah yang diberikan sang kakek ternyata berupa cek kosong. Isu itu semakin liar ketika akun Kandang Pacitan menyiarkan kabar bahwa Tarman kabur setelah membawa motor istrinya dan meninggalkan 2 mobil rental. Dalam waktu singkat, kabar tersebut menjadi perbincangan nasional dan menimbulkan berbagai spekulasi. Namun, keadaan berbalik setelah Tarman muncul melalui video call dan menegaskan bahwa dirinya tidak melarikan diri. Ia bahkan mengaku masih berhubungan baik dengan istrinya dan sedang merintis usaha pabrik rokok. Pernyataan Tarman membuat publik marah dan mulai menyerang akun Kandang Pacitan yang dianggap menyebarkan hoaks demi sensasi. Pemilik akun itu kemudian buru-buru meminta maaf dan mencabut pernyataannya. Namun netizen yang berbakti terlanjur geram karena sikapnya dianggap cuci tangan. Ia bahkan mencoba menyalahkan publik yang ikut menyebarkan kabar tersebut, membuat situasi semakin panas. Netizen yang budiman menilai akun tersebut tidak profesional dan menuduhnya sengaja memanfaatkan pernikahan Tarman dan Sheila untuk mengejar popularitas di media sosial. Kita sudah ditempati Mbak Sheila loh ya. Mohon maaf, stop berita-berita yang kemarin akhirnya blunder menjadi gaduh. Tuh. Oke. Bu, mohon Bu, 1 patah 2 patah kata untuk teman-teman yang di rumah. Kalau belum tahu berita yang sebenarnya, stop. Jangan sok tahu. Oke, seperti ganti bapak itu loh mas, sejawabnya mas. Jangan bikin berita hoax. Oke, itu ya. Tadi sudah dikonfirmasi juga dari pihak kepolisian dan lain-lain. Stop lur ya, beritanya ngono kuwi wis tak posting, sampean lihat di video-video yang terbaru itu sudah ada rilis dari kepolisian. Ngoten nggih. Matur nuwun. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Teruntuk emas-emas yang nama akun TikToknya Kandang Pacitan, jujur aja deh, jangan-jangan masnya ini nih suka nih sama istrinya Pak Tarman, sampai bikin hoax kayak gini, sampai banyak banget media besar yang percaya terus up case daripada si Pak Tarman ini, sampai gue juga kemakan. Sekarang malah bikin video di rumah keluarga istrinya Pak Tarman terus kayak orang playing victim, padahal yang bikin rame ya lu, sampai banyak banget yang kemakan hoax. Ya pokoknya gue pribadi mau say sorry lah buat Pak Tarman dan juga istrinya dan juga keluarganya, karena gara-gara si mas-mas Kandang Pacitan ini banyak banget akhirnya kemakan hoax. Woi Kandang Pacitan, lu yang bikin rame, lu juga yang nyala-nyalain netizen. Bisa-bisanya playing victim lu ya. Kasus ini kan rame gara-gara lu yang nyebarin hoax. Banyak banget lagi tuh yang percaya, termasuk gua. Makanya gua minta maaf banget lah buat Aki Tarman dan keluarganya. Maaf ya Aki Tarman ya, maaf ya Kak ya. Ini gara-gara si Kandang nih Ki. Gara-gara si Kandang kita jadi termakan hoax Ki. Ternyata si Aki Tarman ini tuh gak kabur guys. Dia ada tuh lagi berbulan madu sama bininya. Buset, sebahagia ini dibilang kabur, bos. Se-old money ini dibilang ceknya palsu bos. Dan yang bikin gue gedeknya lagi apa? Bisa-bisanya dia ngomong sepatah kata buat yang di rumah. Aturan sepatah 2 patah kata itu buat lu yang bikin rame. Hey guys, kalian udah tahu belum berita terbarunya yang tentang mahar 3M? Kalian juga tahu kan mas-mas yang berkoar-koar di live-nya itu yang menceritakan isu katanya apa pengantin prianya itu habis nikah kabur. Sekarang malah mas-masnya itu yang kayak blunder sendiri gitu loh. Malah yang disalahin pihak-pihak lain, nyuruh jangan bikin berita ini blunder gitu.
Padahal sampeyan yang bikin blunder, sampeyan yang membahas isu itu, yang bikin gaduh orang-orang itu, ya gara-gara sampeyan. Kenapa jadi Anda yang playing victim? Hati-hati, kena pencemaran nama baik, nanti dituntut Anda, Mas. Makanya Mas, lain kali ya, kalau belum tahu beritanya yang benar kayak gimana, jangan asal berkoar-koar, apalagi di live-nya. Kan bikin blunder kan Anda? Sekarang malah kayak gini. Pernikahan viral ya, maharnya 3M. Terus habis itu ada yang bikin heboh si Kandang Pacitan. Dia sekarang ngepost video ini. Nanah korengnya kaki Uncle Butuh. Stop berita-berita yang kemarin akhirnya blunder. Beritanya kan dari lu. Blunder. Imajinasi lu terlalu blunder. Ini heboh gara-gara lu. Lu bisa kena UU ITE ini, nyebarin hoax. Kok malah kita yang disuruh stop? Terus minta kata-kata buat yang di rumah, upil dinosaurus. Itu kata-katanya buat lu. Berita-berita yang kemarin akhirnya blunder menjadi gaduh. Yang bikin gaduh lu. Ibarat lu main api bakar rumah, terus habis itu pas sudah kebakaran, stop main api, jangan bakar rumah, kan lu yang mulai, kan lu yang bakar. Stop lur ya, lu yang mulai. Yang harusnya stop, lu stop. Bahkan lu harusnya stop main media sosial. Emang media sosial tuh gak untuk semua orang. Dan contoh orang yang harusnya gak main sosial media adalah lu. Terus gua harusnya main apa? Main becekan di luar. Sama kalau bosan ke depan rumah main tepok-tepok pipi sampai kesurupan. Bahkan lu harusnya nggak usah punya handphone, pakai kalengnya emang benang. Apa nggak lu latih burung dara tuh buat bawa surat lu, buat siapapun yang kenal tuh orang. Tolong umpetin HP-nya, hapus akun sosmednya. Kalau orang suka ngatain SDM rendah, ini kita ketemu nih satu nih. Iya, muter-muter balikin fakta, dia yang bilang stop. Kayak maling teriak maling, kayak monyet garuk monyet. Emang ada monyet start? Ada, no lagi makan pisang tadi. Hayo, kemarin siapa aja yang udah ngikutin berita pengantin viral dari Pacitan ini? Mereka ini viral gara-gara mahar pernikahannya berupa cek 3 miliar rupiah, seperangkat alat sholat beserta seserahan mobil Camry. Gak cuma itu aja ya, tamu undangan yang hadir ke acara pernikahan mereka per orang dikasih souvenir duit 100.000. Udah gitu ya, selisih usia di antara mereka itu terpaut 50 tahun. Pengantin prianya ini 74 tahun, pengantin perempuannya 24 tahun. Nah, nggak cuma itu aja, pengantin ini viral karena beredar berita ya bahwa mahar itu ceknya palsu, nggak bisa dicairin. Terus mobil Camry-nya mobil rental, dan katanya pengantin prianya tuh kabur bawa motor pengantin perempuannya. Nah, sekarang banget nih udah beredar video klarifikasi ya dari orang tua si pengantin perempuan bahwa pengantin prianya ini kagak kabur gitu loh. Mereka berdua ini lagi bulan madu. Jadi mereka ini bukan cuma jadi bulan-bulanan netizen aja, tapi mereka bulan madu juga gitu ya. Dan agak aneh sebenarnya karena diklarifikasi dari ibu si pengantin perempuan ini ya, katanya belum ada yang diterima sampai sekarang. Kayak seserahan mobil Camry-nya tuh belum diterima. Terus cek 3 miliarnya tuh belum dicek. Belum dicek. Gimana tuh? Pokoknya ceknya belum dicek asli apa palsu ya. Jadi belum bisa dicairin ya. Pokoknya belum ada yang mereka terima lah gitu. Cuman kata ibunya ya, kalau memang anaknya suka, anaknya terima ya, nggak ada masalah tuh cek mau asli atau palsu. Kata gua bu, mungkin anak ibu kagak masalah, tapi anak sialan kayak saya jadi masalah bu ya. Ini bukan masalah nominal atau apa bu, tapi palsunya itu bu. Kalau palsu bu, jatuhnya red flag don bu ya. Nipu bu dari awal bu, bahaya banget ya. Pokoknya gitu dah bu, lebih baik mahar banyak tapi asli ya, ketimbang mahar dikit tapi palsu bu. Paham kan bu maksud saya bu ya? Cuman ya balik lagi, ini kan rumah tangga mereka ya, suka-suka mereka. Tapi kalau menurut gue di sini banyak banget masalahnya ya, kayak misalnya gue kagak diundang gitu, kan lumayan 100.000 ya. Terus kok tuh mobil Camry sampai sekarang belum diterima, tuh mobil kemana ya? Gue intip di depan rumah kagak ada ya. Gue kirain kan salah parkir atau apa, atau parkir di depan tetangga Sarah. Bukan ya, beda kasus tuh ya. Pokoknya kata gue banyak kejanggalan gitu. Cuman ya udah dah, suka-suka orang ya. Terus beredar juga tuh video salah satu alpukat ya, yang bilang bahwa mereka ini ada konsultasi hukum ke dia. Dan ini bakalan dicari nih si penyebar berita atau pembuat konten hoax pertama kali nih. Kalau ditemukan ada unsur pelanggaran hukum,
Tuh orang bakalan dilaporin sama mereka loh. Ayo loh. Nah soal cek gimana tuh ya kan? Kata gua ya, kagak usah ribet ya. Mending barengan sama gua sekarang udah ke bank kita ya. Kita coba cairkan ya. Kalau nggak bisa dicairkan hari ini, kita tanya sama banknya tuh bisa dicairkan hari apa, sesuai tanggal dicek itu atau bagaimana ya. Ntar kita cairkan bareng-bareng, terus kita coba transfer ke rekening gua. Bener masuk kagak tuh ya. Untuk membuktikan asli apa kagak tuh cek, udah gitu aja, simple ya. Jadi gue bukan semata-mata nge-reaction doang di sini, gue ngasih solusi juga tuh. Kurang apa bu? Kurang ajar ya. Kalian tahu pernikahan yang 3 miliar kemarin sudah ada klarifikasi dari keluarga yang bersangkutan gitu ya. Kalau misalnya itu tidak benar, jadi tidak ada yang kabur dan segala macam dan mereka hanya honeymoon doang. Nah cuman sekarang yang lagi rame itu adalah mengenai putusan PN Wonogiri di tahun 2022 gitu ya. Pasal 378 KUHP. Ini tuh apa sih guys? Ini kita belajar sama-sama ya. Ini itu adalah pasal mengenai penipuan. Kasus gue sama Yasinta kemarin itu juga pakai pasal 378 gitu ya. Tapi gue ditambahin pasal 28 yaitu mengenai UU ITE karena semua transaksinya itu melalui media sosial. Apa aja sih yang terkandung dalam penipuan itu? Salah satunya adalah tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu, keadaan palsu, dan juga maksudnya menguntungkan diri sendiri. Nah cuman masalahnya yang kurang dari hukum di Indonesia itu menurut gue, karena pasal 378 ini hukuman maksimalnya itu adalah 4 tahun penjara. Jadi lo bisa kebayang gak sih orang kerja apaan yang dalam 2 tahun bisa mendapatkan untung 2 miliar? Menurut gue undang-undangnya harus diganti sih hukumannya gitu ya, karena kayak untuk menjadi DPR aja minimal itu tuh lo di penjara lebih dari 5 tahun, sedangkan penipuan besar kecil gitu ya itu adalah 4 tahun maksimal. So kurang lebih kayak gitu aja penjelasannya mengenai pasal 378 dan juga kasus yang terjadi saat ini gitu ya. Semoga masalahnya cepat selesai semua. Segitu aja dari gue. Just love and go. Bye bye.